tiba-tiba pas mereka keluar dari tenda, mereka ini tuh dikejutkan dengan sosok penampakan pocong yang berdiri tegak gitu ya, menghadap ke mereka berdua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya No Squad di channelnya Danger Zone. Nah, jadi di kesempatan kali ini atau di cerita kali ini seperti biasa ya. Jadi di dalam channel kami ini tuh ada dua segmen gitu. Bila kalian bosan dengan cerita-cerita yang biasa-biasa aja gitu, jadi di segmen atau di cerita kami ini tuh diselipkanlah suatu cerita dengan lip kayak gini nih di luar gitu kan, biar kalian yang nontonnya gitu gak membosankan lah, biar gak monoton sama sekali gitu. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri, sekarang ini saya ada berada di daerah masih di sekitaran Purwakarta ya. Kebetulan saya ini ada di lahan bangunan ya, entah ini nantinya mau dibangun untuk apa gitu. Nah, jadi di sini itu nanti akan ada bangunan gitu ya, besar lah, gak tahu untuk sekolah, gak tahu untuk masjid ataupun apa gitu kan. Kebetulan saya mau mencari atau bisa dibilang mau menceritakannya itu di lokasi yang berbeda gitu, di luar lah. Jadi seperti biasa di segmen kali ini gitu kan, saya No Squad atau bisa dengan kalian panggil Kakang Prabu No Squad akan menceritakan tentang pengalaman pendakian gunung ya. Jadi di dalam cerita ini tuh ada dua orang pendaki ya, diteror dengan pocong di dalam pendakian tersebut. Buat kalian yang penasaran sama cuplikannya atau sama ceritanya, bisa langsung dilihat atau bisa langsung ditonton, jangan di skip ya, biar kalian gak salah paham gitu. Dan buat kalian jangan lupa yang mau bantu dukung, silahkan bantu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya di channel kami, dan share video kami ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian nih, agar kami di sini dan rekan-rekan lebih semangat lagi buat kontennya gitu guys. Jadi kalau misalkan saya gagaro ya itu hampura lah anjing lu baru gitu, maklum di luar guys. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke segmen Doma Dongeng Malam dimulai. Jadi di cerita pendakian ini tuh ada seorang atau bisa dibilang dua orang pendaki ya, sebut saja namanya ini kita samarkan jadi si Rangga sama si Diki gitu. Nah, mereka ini tuh biasa dari rumah ini tuh udah janjian ya mau mendaki kemana gitu, ke gunung mana kan, udah kompromi lah mereka berdua ini tuh udah direncanakan ya. Jadi singkat cerita mereka ini tuh mulailah perjalanan dari rumah menuju lokasi gitu. Sebenarnya sih dari mereka berjalan sampai mereka menuju tempat camp ya, tempat diriin tenda, itu gak ada kejadian aneh gitu ya, atau bisa dibilang ya biasa-biasa aja, normal gitu ya, berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun gitu. Jadi saya ini gak akan menceritakan perjalanan mereka ya, langsung aja kita nyeritakan mereka ini tuh udah sampai di suatu tempat camp gitu, di bisa dibilang bukan puncak apalah, tempat istirahat lah. Kebetulan mereka ini tuh sampainya di tempat camp itu jam menunjukkan pukul 9 pagi gitu. Jadi mereka berdua ini tuh sehabis bangun tenda ya, beres-beres, kemas-kemas,
rapiin barang-barang lah yang ada di dalam tas ini tuh, dikeluarin semua gitu kan. Udah beres lah mereka ini tuh, dan mereka ini tuh apa ya, mencari atau bisa dibilang mencari udara segar lah, karena kan ini tuh masih pagi ya, jam 9 itu tuh cocok itu untuk mencari udara segar gitu di pegunungan lah, sejuk-sejuk kan udaranya. Jadi mereka berdua itu jalan-jalan ya ke daerah pemandangan yang sangat bagus gitu kan. Mereka ini tuh apa ya, sangat puas lah dengan pendakian gitu, meskipun dalam perjalanan mereka ini tuh ya cukup melelahkan gitu ya untuk sampai ke tempat camp itu tuh. Jadi apa ya, mereka pas ngelihat pemandangan dari atas ke bawah ini tuh seakan-akan mereka yang tadinya capek itu tuh berjalan terbayar lah oleh pemandangan yang ada di atas gitu. Seasiknya mereka ngobrol ya, mungkin sambil ngopi lah, ngobrol kesana kesini gitu kan, tanpa pikir panjang mereka pun niatnya mau mau kembali ke tenda gitu. Dan mereka pun langsung berdiri ya, mau langsung pulang ke tenda buat beres-beres, entah masak-masak gitu kan. Dan mereka pun tanpa disengaja gitu, salah satu dari mereka ini tuh, bisa sebut saja si Diki ini tuh, nginjak atau bisa dibilang ada tumpukan batu gitu kan. Nah gak sengaja lah sama si Diki ini tuh keinjak gitu si tumpukan batu ini tuh. Nah si Diki ini tuh sempat heran gitu dan bertanya-tanya, loh kok ada batu di sini gitu kan, ini apa gitu, kok batu ini tuh kayak kuburan gitu kan. Si Diki ini tuh cerita ke si Rangga, dan si Rangga pun oh iya ya gitu, kayak kuburan gitu kan. Dan mereka pun gak berpikiran yang aneh-aneh lah, mereka pun langsung terburu-buru ke tenda gitu kan, lah diraukan aja lah oleh mereka gitu kan. Dan mereka pun langsung menuju tenda ya. Selepas mereka sampai di tenda, mereka ini tuh ngambilin atau bisa dibilang mengutin kayu-kayu atau ranting-ranting yang jatuh gitu. Niatnya mau buat mereka ini tuh masak-masak lah, masak-masak kecil gitu kan, buat ngangetin badan, buat nyeduh kopi gitu kan. Dan mereka ini tuh udah kekumpul semua ya, kayu-kayu dan ranting-ranting yang jatuh ini tuh. Mereka ini tuh masak-masak lah biasa berdua gitu kan. Selepasnya mereka masak, makan, udah beres gitu kan, mereka ini tuh prepare lagi ya, barang yang udah dipakai tuh dibersihin. Dan mereka pun lanjut dengan mengobrol di depan tenda gitu, sambil sebat-sebat lah, sebatang gitu kan, ngobrol asik kesana kemari. Tanpa mereka sadari, waktu ini tuh udah mulai menunjukkan pukul 4:30 sore. Jadi mereka ini tuh ngobrol, mungkin saking keasikannya ngobrol ya, cerita curhat entah apalah. Tiba-tiba waktu ini tuh udah sore gitu kan, jam 4:30 lah. Dan mereka pun kebetulan ya pada cuaca sore ini tuh buruk gitu, hujan gerimis lah biasa gitu kan. Tapi angin mah biasa aja nih. Tiba-tiba mereka ini tuh masuklah ke dalam tenda gitu. Selepasnya mereka masuk ke tenda tuh, tiba-tiba yang tadinya hujan gerimis itu tuh mendadak jadi besar gitu kan. Dan dibarengi dengan petir yang menggelegar gitu ya. Dari langit yang luas itu terdengar suara petir berledakan gitu. Dan mereka ini tuh tanpa pikir panjang, langsung aja. Nah yang pertama tidur ini tuh si Rangga ya. Si Rangga ini tuh mungkin dengan perjalanan tadi yang cukup melelahkan, jadi si Rangga ini tuh ngantuk lah, serang ngantuk yang sangat berat sekali gitu kan. Jadi si Rangga ini tuh udah ngantuk gitu kan, udah tertidur pula. Sedangkan si Diki ini tuh masih ngelamun atau bisa dibilang masih bengong lah, sembari menikmati suasana gitu kan, pegunungan. Nah tanpa mereka sadari gitu kan, tiba-tiba terciumlah bau aroma busuk gitu kan, dari arah luar gitu.
tercium aroma busuk gitu kan oleh si Diki ini tuh. Yang disangka oleh si Diki ini, yang aroma busuk ini tuh dikiranya si Rangga yang lagi tidur ini tuh kentut gitu. Dan si Diki pun sempat menggerutu dalam hatinya gitu. Yaelah nih bocah gitu kan, udah makan gitu kan, langsung tidur malah kentut gitu. Ya biasanya gitu kan, biasanya orang yang lagi tidur ini tuh kalau kentut itu biasanya baunya busuk gitu kan. Si Diki ini tuh nggak berpikiran yang aneh-aneh ya. Dan si Diki itu sempat ngebangunin si Rangga gitu. Bangun lo gitu kan, lo kentut bau bangke gitu kan, kata si Diki ini tuh. Dan si Rangga pun sempat bangun ya, tanpa disengaja gitu. Si Rangga ini tuh juga mencium aroma bau busuk tersebut gitu. Dan si Rangga pun heran, enggak gitu kan, saya gak kentut gitu, atau bisa dibilang gue ini gak kentut gitu, sumpah demi Allah gitu kan. Si Rangga pun menolak lah untuk gak kentut gitu. Dan mereka ini tuh saling tuding-tudingan gitu, mungkin lo yang kentut, mungkin lo yang kentut gitu kan. Dan si Rangga ini tuh apa ya, tiba-tiba si Rangga ini tuh, coba kamu cek keluar gitu kan, keluar tenda lah, siapa tahu gitu kan di halaman tenda tersebut ini tuh ada bangkai, mungkin bangkai tikus ya, mungkin bangkai binatang apalah. Jadi aroma bangkainya itu tercium sampai ke dalam tenda gitu. Dan si Diki pun tanpa pikir panjang ini langsung inisiatif buka sleting tenda ya. Tak lupa juga si Diki ini tuh bawa senter gitu, dan si Diki itu sendiri keluar ya, dengan celinguk gitu kan, disenterin ke halaman tenda ini tuh gak ada ya, gak ada sama sekali bangkai gitu, bangkai tikus entah apa gitu kan, gak ada. Nah tiba-tiba senter si Diki itu mengarah ke suatu pojok pohon lah, bisa dibilang pohonnya itu pohon besar lah. Jadi senter si Diki itu tak sengaja menyenter ke suatu pohon, dan tiba-tiba di sebelah pohon tersebut berdiri sosok apa ya, setinggi manusia ya, tapi yang anehnya itu dibungkus dalam kain putih gitu. Si Diki ini tuh gak apa ya, gak pikir yang aneh-aneh, oh mungkin itu apa ya, mungkin buah gitu yang dibungkus karung ya kan si Diki. Dan si Diki itu terus menyenteri fokus ya ke si sosok tersebut. Tiba-tiba si sosok tersebut ini tuh melotot ya dengan mata merah menyala gitu. Dan si Diki pun langsung sontak teriak gitu kan, tolong gitu kan. Si Diki ini tuh teriak gitu sambil berlari masuk ke dalam tenda gitu kan, terburu-burunya, sampai-sampai senter yang dipegang si Diki itu dilempar gitu kan, gak tahu kemana gitu. Jadi si Diki itu langsung masuk ke dalam tenda, hampir menginjak kepala si Rangga yang lagi tidur gitu. Tiba-tiba si Rangga ini tuh bangun gitu, lo kenapa gitu, lo lari-lari dari luar ke dalam kayak dikejar-kejar sama setan gitu kan, kata si Rangga ini tuh. Jadi si Diki ini tuh menceritakan lah bahwa dia itu melihat sesuatu setinggi manusia gitu ya, yang dibungkus dengan kain putih gitu. Si Diki itu menceritakan, mungkin itu si Rangga itu sempat menolak gitu, mungkin lo kecapean gitu kan, mungkin lo halusinasi lah apalah gitu kan, kata si Rangga. Ya udah, lo gak usah ya mikir aneh-aneh gitu, lo cepat tidur aja gitu, kata si Rangga. Dan si Rangga ini tuh sempat tidur lagi ya. Dan sedangkan si Diki ini tuh malah bengong gitu. Dan si Rangga pun gak, tidurnya ini tuh gak langsung tidur kan, biasalah meremin mata gitu kan. Tiba-tiba pas mereka berdua ada di dalam tenda, terdengar lagi suara cekikikan gitu ya dari luar tenda gitu. Ternyata si Rangga ini tuh juga mendengar gitu suara cekikikan yang ketawa di dalam luar tenda itu. Dan mereka berdua ini tuh mungkin saking takutnya ya atau gimana gitu, jadi mereka berdua ini tuh
diselimut pakai sarungnya masing-masing, dan mereka berdua tuh ini nyumput di juru tenda gitu kan. Mereka berdua saking takutnya Bu, dan mereka berdua itu gak berani keluar dari tenda gitu. Dan tiba-tiba suara ketawa yang cekikikan itu tadi itu berhenti, itu hilang entah kemana gitu kan. Nah tiba-tiba hujan ini tuh datang lagi dengan derasnya gitu. Dan yang tadi kan cuma hujan sama petir ya, sekarang mereka ini yang lagi di dalam ini tuh lagi diguyur hujan, ditambah ya angin itu tuh kencang sekali gitu. Seakan-akan tenda mereka ini tuh sampai-sampai mau terbang gitu, kata mereka ini berdua nih. Jadi mereka ini tuh cepat-cepatlah keluar gitu kan, keluar dari tenda karena takutnya ke bawah ke jurang gitu kan, ke bawah oleh angin, mungkin saking kencangnya angin itu tuh. Jadi mereka berdua ini tuh keluar gitu. Tiba-tiba pas mereka keluar dari tenda, mereka ini tuh dikejutkan dengan sosok penampakan pocong yang berdiri tegap gitu ya, menghadap ke mereka berdua gitu. Jadi mereka bertiga ini tuh bertatap-tatapan gitu kan sama si pocong ini tuh. Dan bentuk muka dari si pocong ini tuh acak-acakan gak karuan ya, dan mengeluarkan aroma yang bau busuk gitu. Sampai-sampai mereka berdua ini tuh mau muntah lah, bisa dibilang gitu kan. Gimana sih orang mau muntah gitu kan, ditahan-tahan gitu lah. Dan mereka pun tanpa sadar ya, jadi mereka ini tuh sempat pingsan lah. Dan bangun-bangun ini tuh mereka tuh udah siang gitu, karena mereka ini tuh apa ya, mungkin kesebrot sinar matahari gitu kan. Jadi mereka berdua itu pingsan di luar tenda ya. Jadi mereka ini tuh mungkin tersebut oleh sinar matahari gitu kan, silau lah. Jadi mereka berdua itu bangun gitu, loh kok udah bangun, udah pagi gitu kan, kata mereka berdua. Dan mereka pun tanpa pikir panjang langsung aja mereka ini tuh turun ke bawah ya, menuju dari kaki pegunungan tersebut, menuju pedesaan lah. Dan peralatan tenda atau bisa dibilang tas mereka, tenda gitu kan, barang-barang yang dibawa tadi, mereka ini tuh tinggal di atas gitu. Jadi mereka turun ke bawah ini tuh gak bawa apa-apa gitu. Mereka terus turunnya ke bawah, mungkin saking takutnya gitu. Dan mereka pun sampailah di suatu pedesaan atau bisa dibilang di kaki gunung tersebut gitu. Jadi mereka tuh sampai di satu warung ya, tempat ngopi lah penduduk situ. Dan mereka pun apa ya, penasaran dengan apa yang mereka alami semalam ya. Jadi mereka ini tuh apa, menguap atau bisa dibilang menggali informasi dari akamsi gitu, atau bisa dibilang anak kampung situlah. Jadi mereka ini tuh menggali informasi sebenarnya apa sih yang terjadi, atau bisa dibilang ada mitos apa sih di balik gunung tersebut gitu. Jadi mereka ini tuh terus menggali informasi ya. Tiba-tiba sedang mereka berngobrol itu sama si pemilik warung, tiba-tiba ada kakek-kakek paruh baya ya tertawa di belakang mereka gitu. Tertawa lah. Jadi si kakek ini tuh menjelaskan bahwa kalian ini tuh cerita atau bisa dibilang pengalaman kalian yang diteror oleh si pocong tersebut ini tuh udah agak aneh gitu. Jadi udah banyak pendaki dari mana-mana gitu, dan mereka pun sempet atau bisa dibilang sering lah diganggu di atas gitu kan oleh si sosok tersebut gitu. Jadi kata si kakek ini tuh, jadi kejadian ini tuh udah gak aneh lagi bagi kampung tersebut gitu, atau bisa dibilang oleh warga tersebut gitu. Udah gak aneh lah. Jadi mereka ini tuh bisa dibilang sudah paham lah dengan cerita si kakek ini. Jadi bukan mereka aja gitu kan yang diteror. Nah kebetulan mereka ini tuh udah apa ya, udah tahu gitu kan ceritanya gimana gitu kan. Dan mereka pun tanpa basa-basi langsung pulang gitu kan, tanpa mereka ini tuh tanpa balik lagi ke atas ya. Jadi barang-barang yang mereka tinggal di gunung tersebut, mereka ini tuh gak ambil lagi gitu. Jadi mereka ini tuh langsung aja pulang gitu kan. Mungkin yang ada di pikiran mereka ini tuh,
daripada kita ngambil ke gunung gitu kan, barang yang gak seberapa mending kita beli lagi gitu kan, kata mereka mungkin gitu kan. Jadi mereka ini tuh langsung pergi gitu kan ke rumahnya masing-masing, dan mereka pun apa ya, dapat pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh mereka gitu. Nah, mungkin segitu dulu ya ceritanya dari saya pribadi No Squad. Buat kalian yang para pendaki gitu bisa diambil pembelajaran lah. Buat kalian yang gak cuman pendaki gitu ya, buat kalian yang mau pergi kemana gitu kan, utamakan adab lah, dan apa ya, jaga ucapan gitu kan dimanapun kalian menginjak gitu kan. Jadi mereka ini makhluk halus ini tuh gak terlihat sama kita kan. Jadi alangkah baiknya kita tuh ya izin dulu lah sebelum melakukan kegiatan ataupun apa gitu kan. Jadi seandainya gitu kan, kalau misalkan ada terjadi sesuatu gitu kan, amit-amit ini mah ya, kalau misalkan kitanya udah izin dulu gitu kan sama si penunggu atau bisa dibilang si pemilik lah, tempat tersebut gitu kan, yang diganggunya juga gak parah-parah amat gitu kan, gak sampai merenggang apalah gitu kan. Mungkin segitu dulu ya cerita dari saya No Squad gitu kan. Buat kalian yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa like, komen gitu kan di bawah. Jadi sekarang ini tuh saya mau menjelajahi kota Purwakarta gitu, di mana tempat-tempat angker gitu kan di Purwakarta gitu kan. Kemarin gitu kan saya ini tuh ada di video kemarin itu saya berada di rumah terbengkalai gitu kan yang ada di Purwakarta juga. Nah, sedangkan saya ini tuh sekarang berada di lahan tak apa gitu kan ini. Jadi ceritanya sama orang tadi tuh nanya di sini tuh mau dibangun sesuatu gedung lah, gak tahu gedung buat apa gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang nonton di daerah kalian di mana gitu kan tempat-tempat angker di kalian, nanti insya Allah saya dan rekan-rekan akan jumpa ke sana gitu kan, dan menceritakan tentang pengalaman mistis gitu kan. Seperti biasa, saya No Squad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.